Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 489. Berbagai fraksi. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis mencoba yang terbaik untuk menekan berita mengenai pertarungan yang terjadi di Istana Besar, upaya mereka pada akhirnya sia-sia. Hanya dalam waktu setengah hari, berita tentang hal itu telah menyapu seluruh istana kuno seperti badai. Begitu berita tentang masalah ini keluar, itu pasti menimbulkan keributan besar di kota. Ketika sebagian besar dari mereka pertama kali mendengarnya, wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu informasi ini pasti akurat, mereka semua akan berpikir bahwa ini hanya lelucon. Meskipun mereka bukan penguasa, hampir tidak ada orang di wilayah barat daya yang berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Faktanya, bahkan di antara kekaisaran berperingkat tinggi, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Selanjutnya, semua orang jelas menyadari bahwa saudara Si Kun dan Si Xuan keduanya selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Bahkan, konon Si Kun memiliki kemampuan untuk menyerang nirvana tribulation kedua. Jika dia bisa bertahan, kekuatan Devil Cliff Empire mereka pasti akan melonjak sekali lagi. Namun, kerajaan yang begitu kuat direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong, yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Itu wajar untuk hasil yang mengejutkan ini menyebabkan kegemparan seperti itu. Namun, bagaimanapun, mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong pasti akan mengejutkan seluruh wilayah barat daya ini. Faktanya, sepertinya beberapa masalah, seperti karunia Kekaisaran Tebing Iblis, secara alami akan hilang berkat reputasinya. Lagi pula, jika sebuah kerajaan sekuat Kekaisaran Tebing Iblis tidak bisa menangani Lindong, peluang apa yang dimiliki kerajaan biasa? Lebih jauh lagi, sebagian besar kerajaan yang benar-benar kuat tidak akan repot-repot melakukannya. Terbukti, tampilan kekuatan Lindong hari ini telah jauh melebihi dampak yang dia cari. Sepertinya sementara itu, tidak ada yang berani merebut kunci kuno misterius miliknya. Ini pasti membebaskan waktunya. Sama seperti seluruh istana kuno gempar karena pertarungan yang terjadi di Istana Besar, karakter utama Lindong diam-diam beristirahat di sudut kota yang terpencil. Untuk pertarungan sebelumnya, meskipun dia berhasil menggunakan energi fusi untuk melukai Si Xuan, dia jelas mengerti bahwa energi fusi sangat merugikannya. Oleh karena itu, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengeksekusinya secara berurutan. Pada saat itu, jika Si Xuan telah meningkatkan dirinya dan mampu menerima serangan menakutkan Lindong dengan paksa, orang yang mendarat dalam kesulitan mungkin adalah dia. Terlepas dari seberapa kuat metodenya, jarak antara dia dan Si Xuan cukup besar. Fakta bahwa dia bisa menggunakan energi fusinya untuk melukainya, sudah merupakan pencapaian yang patut dicatat. Jika kamu berhasil maju ke tahap nirvana, Si Xuan itu akan menjadi tidak berdaya di depanmu. Berdiri di atas batu besar, Lindong mengepalkan tinjunya dan berkata, saat ini, tubuh fisiknya sendiri memang kurang. Orang bernama Si Kun itu benar-benar merepotkan. Saat ini, bahkan Little Flame hanya dapat menggunakan tubuh fisik dan seni bela dirinya yang kuat untuk memaksa hasil imbang. Lebih jauh lagi, saya dapat merasakan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Jika dia benar-benar dapat maju ke tujuan nirvana, bahkan Little Flame tidak akan cocok untuknya. Little Marten melayang di depan Lindong sebelum berkata dengan sungguh-sungguh. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun Si Kun saat ini hanya seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana, jelas bahwa ia melampaui praktisi seperti Si Xuan. Lindong mengerti bahwa jika dia menghadapi Si Kun, kemungkinan dia akan merasa cukup merepotkan. Setelah memasuki Ancient Treasure Trove, pertama-tama kita akan berburu beberapa pil Nirvana. Kemungkinan akan ada cukup banyak dari mereka di sana. Pada saat itu, saya akan meminjam kekuatan harta karun untuk terobosan ke tahap Nirvana. Selama saya bisa menjalani kesengsaraan Nirvana, saya akan bisa bertarung dengan Si Kun bahkan jika dia maju ke tahap 2 Yuan Nirvana. Seiring dengan kekuatan Little Flame,
Saya memiliki keyakinan 80% bahwa saya dapat menghabisi mereka. Tatapan Lindong melintas sedikit sementara rasa dingin yang pekat melonjak di wajahnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan ditentukan oleh siapa yang membuat terobosan terlebih dahulu. Martin kecil tertawa. Jelas dipahami bahwa begitu Si Kun menerobos, mereka pasti akan datang mencari mereka. Daya pikat harta karun kuno terlalu besar. Akan sangat sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Tedemon Cliff Empire hanyalah salah satu jenis penghalang. Ada sejumlah individu kuat yang tersembunyi di medan perang kuno ini. Jumlah orang kuat dan kerajaan yang tertarik dengan harta karun kuno jelas bukan hanya orang-orang yang kita lihat bersembunyi di aula besar. Itu adalah yang paling merepotkan. Lindong tersenyum dan berbicara dengan ekspresi serius. Tentu tidak akan semudah itu. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan wanita dari Kekaisaran Lembah Kematian? Pasti akan ada beberapa ahli atau kerajaan yang sulit mereka lawan untuk muncul di dalam harta karun kuno. Namun, orang-orang ini dapat dianggap cukup luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Berbicara dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai individu unggulan dari sekte super itu. Lindong mengangguk. Tatapannya sedikit diturunkan. Sedikit panas perlahan naik ke matanya. Seorang individu tingkat unggulannya. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan mereka sekali, dia akan bisa mengukur kekuatan mereka. Dia dianggap sebagai peringkat apa di medan perang kuno ini. Namun, jika saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengan orang mesum itu, setidaknya saya harus menyelesaikan terobosan berikutnya terlebih dahulu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan kedua tinjunya. Meskipun setengah langkah menuju kekuatan nirvana dianggap tidak berarti apa-apa di tempat ini, dia juga mengerti bahwa dia hanya menunggu kesempatan untuk melepaskan kekuatan terpendamnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok manusia berdiri di atas menara tinggi yang terletak di wilayah selatan kota Balai Agung kuno ini. Lubang dalam yang tenang seperti mata mereka menghadap ke kota besar yang bising. Ini sangat menarik. Seseorang yang berasal dari kerajaan kelas rendah sebenarnya mampu memaksa kekaisaran tebing iblis sampai keadaan yang menyedihkan. Lindong itu memang memiliki beberapa kemampuan. Seorang pria tampan dari antara kelompok melihat ke bawah dan tertawa pelan. Medan perang kuno sangat luas. Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya, dia secara alami akan dapat menonjol. Sepertinya inilah alasan Lindong untuk bisa bertarung melawan Devil Cliff Empire. Itu tidak terlalu mengejutkan. Seseorang tertawa samar di samping pria itu. Kata-kata ini benar. Apakah kalian semua lupa orang bernama Tian Dao di wilayah barat laut? Orang itu juga berasal dari kerajaan kelas rendah. Namun, dia sangat beruntung mendapatkan warisan dari sekte Tian Dao kuno. Saat ini, orang itu sangat terkenal di wilayah barat laut. Tepat di depan beberapa sosok itu adalah seorang pria berjubah putih. Pria itu tampak cukup tampan. Ketika dia tersenyum, bibirnya sedikit mengerucut, tampak seperti wanita yang lembut. Namun, siapapun yang akrab dengannya tahu bahwa di bawah kelembutan itu menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Tian Dao ah. Beberapa sosok di belakangnya tanpa sadar menampar bibir mereka ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan pria yang tidak berkomitmen terhadap tindakan Lindong juga sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Menurut apa yang saya tahu, orang itu harus memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana. Sungguh lawan yang merepotkan. Pertempuran besar akan tiba setelah setengah tahun lagi. Pada saat itu, kemungkinan saya akan merasa sedikit pusing jika bertemu dengannya. Pria tampan itu melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut. Oh, orang itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana? Wajah beberapa orang di sampingnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tepat sekali. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketinggalan dalam harta karun kuno ini. Harta karun kuno ini cukup misterius. Ada cukup banyak orang yang memperhatikannya kali ini. Mereka termasuk beberapa lawan kami.
apakah kita perlu menaklukkan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya? Seseorang bertanya. Selain pemimpin mereka, anggota lain dari kekaisaran tebing iblis, kekaisaran prasejarah, dan kekaisaran lembah kematian semuanya tidak berguna. Tidak ada gunanya memiliki mereka di sisi kita. Sebaliknya, mereka hanya akan menjadi penghalang. Pria tampan itu melambaikan tangannya. Kekaisaran tebing iblis dan kekaisaran peringkat tinggi lainnya yang sangat merepotkan di mata orang biasa tampaknya tidak layak untuk diperhatikan di matanya. Haha, Bobai, kita sudah lama tidak bertemu tetapi nada bicaramu menjadi semakin arogan. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari dalam menara batu ini setelah suara pria tampan itu terdengar. Setelah itu, sosok merah menyala muncul dan muncul. Dia bersandar malas di pilar batu, tersenyum seperti bunga. Mata seperti bunga persik itu sangat menyihir. Jika Lindong melihat penampilan ini, kemungkinan dia akan sangat terkejut. Ini karena wanita ini adalah Mu Hongling yang telah bertarung dengannya untuk kunci kuno misterius di lembah petir saat itu. Tidak terduga bahwa kamu juga datang berlari ke sini kali ini. Jangan bilang kalau kamu juga tertarik dengan harta karun kuno ini. Pria tampan itu menoleh dan berkata, "Tenang, aku satu-satunya di sini kali ini." Yang lain bergegas ke harta karun lain dan tidak punya waktu untuk datang. Mu Hongling tersenyum menggoda. Harta karun adalah motif sekunder bagi saya untuk datang ke sini. Orang tertentu yang telah bersekongkol melawan saya adalah target saya. Pria tampan itu mengangkat alisnya dan bertanya, sebenarnya ada seseorang yang berani bersekongkol melawan nona muda yang lebih tua? Dia adalah orang yang sedang banyak dibicarakan di dalam istana kuno ini. Mata bunga persik yang indah dari Mu Hongling menyipit dan membentuk lengkungan yang berbahaya. Lindong ya? Sepertinya orang itu benar-benar tidak beruntung menjadi sasaranmu. Pria tampan itu terkejut sesaat sebelum tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi menyedihkan. Kali ini, aku datang ke sini juga untuk mengingatkan kalian semua. Dikabarkan bahwa beberapa orang dari wilayah barat daya telah datang. Mereka harus menargetkan harta karun kuno. Ini agak merepotkan. Sepertinya ada juga seseorang yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana. Alis Mu Hongling sedikit menyatu saat dia tiba-tiba berkata. Pria tampan itu menyipitkan matanya sebelum perlahan mengangguk. Gumaman menyebar bersama angin sepoi-sepoi. Hal-hal yang benar-benar menarik. Namun, ini bukan wilayah barat daya. Terlepas dari betapa merepotkannya naga penyeberang sungai itu, dia harus menjaga dirinya sendiri ketika dia datang ke sini. Chapter 490. Pembukaan harta rahasia. Kerumunan dalam radius 50 km dari aula kuno dengan cepat bertambah besar saat waktu pembukaan harta karun rahasia kuno mendekat. Terlepas dari di mana seseorang berdiri di dalam kota, orang dapat melihat bahwa bagian dalam dan luar kota pada dasarnya adalah lautan hitam manusia. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum menyerbu ke arah awan. Bahkan awan putih setinggi puluhan ribu kaki di udara hancur karenanya. Adegan besar ini bahkan menyebabkan hati Lindong merasakan kejutan yang tidak bisa diabaikan. Dia tidak akan terlalu terkejut jika orang-orang ini semua adalah individu biasa. Namun, orang-orang ini pada dasarnya semua jenius yang datang dari berbagai kerajaan. Yang terlemah di antara orang-orang ini berada di tahap penciptaan. Jika semua orang ini berkumpul bersama, bahkan dunia yang menakutkan tidak adil untuk barisan ini. Karena adegan ini, Lindong sekali lagi secara pribadi mengalami daya pikat yang dimiliki harta karun kuno ini. Dia bisa membayangkan bahwa harta karun ini akan jauh lebih berharga daripada tempat lain yang pernah dia alami. Bahkan tablet kuno Great Wastelands di Provinsi Great Desolate of Great Yan Empire tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, karena berlalunya waktu, Lindong tidak tahu apakah para ahli kuno di Provinsi Great Desolate atau pemilik harta karun kuno ini lebih kuat. Bagaimanapun, di mata Lindong saat ini, kedua faksi adalah makhluk yang sangat jauh dan hebat. Sejak dia bertukar pukulan dengan Devil Cliff Empire di aula besar, kelompok Lindong tidak melakukan gerakan eksplosif lainnya. Sebaliknya,
Mereka diam-diam beristirahat di tempat peristirahatan mereka, menunggu hari ketika suasana di tempat ini akan pecah. Mungkin efek dari membangun kekuatan dan otoritasnya hari itu sangat menonjol. Oleh karena itu, meskipun Lindong dapat mendeteksi bahwa ada beberapa faksi yang mengincar tempat peristirahatan mereka, masalah tiba-tiba tidak muncul. Waktu berlalu satu demi satu di tengah lingkungan yang tenang ini, sampai pagi hari ke-6 tiba. Sinar matahari pagi hari ke-6 merobek awan yang menutupi langit. Ketika bersinar di aula kuno ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat gelisah pada saat itu. Kekuatan Yuan di sekitar akhirnya terpengaruh oleh kegelisahan ini. Itu samar-samar tampak mendidih. Lindong, yang matanya tertutup rapat di dalam ruangan, membukanya saat ini. Dia menghembuskan sekelompok uap putih sebelum memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela. Sosok manusia padat telah melintas melewati langit sambil ditemani oleh gelombang suara angin yang deras. Apakah akhirnya waktu? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, ekspresi panas yang berapi-api tiba-tiba muncul di matanya. Dia tiba-tiba berdiri, mendorong pintu dan berjalan keluar. Di balik pintu itu ada halaman yang luas. Pada saat ini, sosok berotot Little Flame berkedip-kedip dengan penuh semangat di halaman. Keringat tersebar dan batang logam di tangannya membawa suara robekan udara yang rendah dan dalam. Setiap kali itu melambai, itu akan menciptakan banyak bekas luka yang dalam di tanah. Kakak laki-laki. Tubuh berotot Little Flame berhenti ketika Lindong keluar dari pintu. Dia menyimpan batang logamnya dan memberi Lindong senyum bodoh yang membosankan. Kamu benar-benar seorang maniak pelatihan. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat keringat yang memenuhi Little Flame. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Puncak penjara berat yang tergantung di udara terbang kembali. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang menutupi Little Flame juga tersebar. Tubuh Little Flame tiba-tiba menjadi sedikit tegak ketika cahaya ini menyebar darinya. Otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya juga diam-diam rileks. Pelatihan Little Flame jelas bukan metode biasa. Sebagai gantinya, dia meminjam dunia gravitasi yang dipancarkan oleh puncak penjara berat. Berat di dalamnya berkali-kali lipat dari apa yang ada di dunia luar. Awalnya, ini adalah metode pertempuran yang digunakan Lindong untuk menghadapi lawannya. Namun, saat ini telah menjadi tempat pelatihan Little Flame. Namun demikian, harus dikatakan bahwa efeknya cukup baik. Tetap saja, sepertinya hanya tubuh binatang seperti Little Flame yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju tengah kota. Little Flame membawa batang logam dan mengikuti dari belakang. Ekspresi bodoh di Little Flame benar-benar menghilang ketika dia keluar dari halaman. Sebaliknya, tatapan tegas menggantikannya. Aura sengit dipancarkan samar-samar, muncul untuk mencegah orang asing mendekat. Pada saat ini, keributan jelas telah dimulai di kota besar ini. Bahkan orang yang tak terhitung jumlahnya di luar kota bergegas masuk pada saat ini. Dalam 10 menit, seluruh kota, bagian luarnya dan bahkan langitnya ditempati oleh sosok manusia yang padat. Perhatian semua orang terkonsentrasi ke tengah kota. Ada bangunan seperti altar yang sangat tinggi di lokasi itu. Beberapa rune aneh mengelilingi gedung. Ada riak energi samar yang tersebar darinya. Tempat ini adalah tempat di mana harta karun kuno akan dibuka. Shua-shua. 3 sosok tiba-tiba bergegas keluar di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Akhirnya, mereka mendarat di atas altar. Mereka adalah Sikun dan 2 lainnya yang memiliki kunci rahasia kuno. Langit dan daratan yang semula berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Banyak tatapan menatap Sikun dan 2 lainnya dengan ekspresi kuat, yang cukup panas untuk melepuh seseorang. Kemungkinan besar jika salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang akan membahayakan pembukaan harta karun rahasia kuno yang akan dibuka, orang-orang ini kemungkinan akan segera meledak dalam kemarahan. Setelah itu, mereka akan langsung merobek kelompok Sikun.
Si Kun dan dua lainnya berdiri di altar, melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang fokus pada mereka. Kulit di kepala mereka menjadi agak mati rasa dalam sekejap. Namun, mereka tidak serta-merta bertindak. Ini karena mereka masih kehilangan satu orang. Meskipun demikian, mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira beberapa menit kemudian, sesosok manusia sekali lagi bergegas dari kejauhan. Akhirnya, dia mendarat di altar di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu Lindong? Orang dari kerajaan kelas rendah yang benar-benar bisa mengurangi kekaisaran tebing iblis menjadi keadaan yang sangat menyedihkan? Sosok ini baru saja muncul ketika menyebabkan gelombang percakapan pribadi meletus di tempat itu. Jelas, nama Lindong telah menyebar selama beberapa hari ini. Sosok Lindong mendarat di altar. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia sedikit mengernyit. Dalam situasi seperti ini, orang seperti dia yang telah memperoleh kunci rahasia kuno tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Itu karena seseorang harus membuka pada saat ini terlepas dari apakah seseorang mau atau tidak. Tidak heran kunci kuno misterius mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan kerajaan terkuat di wilayah barat laut. Sepertinya mendapatkan benda ini agak berlebihan. Lindong diam-diam berbicara. Meskipun Lindong tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam kerumunan manusia yang padat di sekitarnya, dia bisa menebak bahwa beberapa orang yang benar-benar kuat pasti bersembunyi di antara mereka. Haha, saudara Lindong. Karena semua orang ada di sini, mari kita buka harta karun kuno. Saya pikir semua orang di sini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pria bersenjata merah dari kekaisaran prasejarah tersenyum berkata kepada Lindong. Lindong tersenyum mengangguk. Setelah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa hari ini, dia juga menyadari bahwa pria berlengan merah di depannya ini bernama Hong Zong. Dia adalah pemimpin kekaisaran prasejarah dan kekuatannya mirip dengan Si-kun. Keduanya memiliki kekuatan untuk menyerang kesengsaraan nirwana kedua. Bahkan tablet kuno Great Wastelands di provinsi Great Desolate of Great Yan Empire tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, karena berlalunya waktu, Lindong tidak tahu apakah para ahli kuno di provinsi Great Desolate atau pemilik harta karun kuno ini lebih kuat. Bagaimanapun, di mata Lindong saat ini, kedua faksi adalah makhluk yang sangat jauh dan hebat. Sejak dia bertukar pukulan dengan Devil Cliff Empire di aula besar, kelompok Lindong tidak melakukan gerakan eksplosif lainnya. Sebaliknya, mereka diam-diam beristirahat di tempat peristirahatan mereka, menunggu hari ketika suasana di tempat ini akan pecah. Mungkin efek dari membangun kekuatan dan otoritasnya hari itu sangat menonjol. Oleh karena itu, meskipun Lindong dapat mendeteksi bahwa ada beberapa faksi yang mengincar tempat peristirahatan mereka, masalah tiba-tiba tidak muncul. Waktu berlalu satu demi satu di tengah lingkungan yang tenang ini, sampai pagi hari ke-6 tiba. Sinar matahari pagi hari ke-6 merobek awan yang menutupi langit. Ketika bersinar di aula kuno ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat gelisah pada saat itu. Kekuatan Yuan di sekitar akhirnya terpengaruh oleh kegelisahan ini. Itu samar-samar tampak mendidih. Lindong, yang matanya tertutup rapat di dalam ruangan, membukanya saat ini. Dia menghembuskan sekelompok uap putih sebelum memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela. Sosok manusia padat telah melintas melewati langit sambil ditemani oleh gelombang suara angin yang deras. Apakah akhirnya waktu? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, ekspresi panas yang berapi-api tiba-tiba muncul di matanya. Dia tiba-tiba berdiri, mendorong pintu dan berjalan keluar. Di balik pintu itu ada halaman yang luas. Pada saat ini, sosok berotot Little Flame berkedip-kedip dengan penuh semangat di halaman. Keringat tersebar dan batang logam di tangannya membawa suara robekan udara yang rendah dan dalam. Setiap kali itu melambai, itu akan menciptakan banyak bekas luka yang dalam di tanah. Kakak laki-laki. Tubuh berotot Little Flame berhenti ketika Lindong keluar dari pintu. Dia menyimpan batang logamnya dan memberi Lindong senyum bodoh yang membosankan. Kamu benar-benar seorang maniak pelatihan.
Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat keringat yang memenuhi Little Flame. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Puncak penjara berat yang tergantung di udara terbang kembali. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang menutupi Little Flame juga tersebar. Tubuh Little Flame tiba-tiba menjadi sedikit tegak ketika cahaya ini menyebar darinya. Otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya juga diam-diam rileks. Pelatihan Little Flame jelas bukan metode biasa. Sebagai gantinya, dia meminjam dunia gravitasi yang dipancarkan oleh puncak penjara berat. Berat di dalamnya berkali-kali lipat dari apa yang ada di dunia luar. Awalnya, ini adalah metode pertempuran yang digunakan Lindong untuk menghadapi lawannya. Namun, saat ini telah menjadi tempat pelatihan Little Flame. Namun demikian, harus dikatakan bahwa efeknya cukup baik. Tetap saja, sepertinya hanya tubuh binatang seperti Little Flame yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju tengah kota. Little Flame membawa batang logam dan mengikuti dari belakang. Ekspresi bodoh di Little Flame benar-benar menghilang ketika dia keluar dari halaman. Sebaliknya, tatapan tegas menggantikannya. Aura sengit dipancarkan samar-samar, muncul untuk mencegah orang asing mendekat. Pada saat ini, keributan jelas telah dimulai di kota besar ini. Bahkan orang yang tak terhitung jumlahnya di luar kota bergegas masuk pada saat ini. Dalam 10 menit, seluruh kota, bagian luarnya dan bahkan langitnya ditempati oleh sosok manusia yang padat. Perhatian semua orang terkonsentrasi ke tengah kota. Ada bangunan seperti altar yang sangat tinggi di lokasi itu. Beberapa rune aneh mengelilingi gedung. Ada riak energi samar yang tersebar darinya. Tempat ini adalah tempat di mana harta karun kuno akan dibuka. Shua-shua. 3 sosok tiba-tiba bergegas keluar di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Akhirnya, mereka mendarat di atas altar. Mereka adalah Sikun dan 2 lainnya yang memiliki kunci rahasia kuno. Langit dan daratan yang semula berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Banyak tatapan menatap Sikun dan 2 lainnya dengan ekspresi kuat, yang cukup panas untuk melepuh seseorang. Kemungkinan besar jika salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang akan membahayakan pembukaan harta karun rahasia kuno yang akan dibuka, orang-orang ini kemungkinan akan segera meledak dalam kemarahan. Setelah itu, mereka akan langsung merobek kelompok Sikun. Sikun dan 2 lainnya berdiri di altar, melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang fokus pada mereka. Kulit di kepala mereka menjadi agak mati rasa dalam sekejap. Namun, mereka tidak serta-merta bertindak. Ini karena mereka masih kehilangan 1 orang. Meskipun demikian, mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira beberapa menit kemudian, sesosok manusia sekali lagi bergegas dari kejauhan. Akhirnya, dia mendarat di altar di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu Lindong? Orang dari kerajaan kelas rendah yang benar-benar bisa mengurangi kekaisaran tebing iblis menjadi keadaan yang sangat menyedihkan? Sosok ini baru saja muncul ketika menyebabkan gelombang percakapan pribadi meletus di tempat itu. Jelas, nama Lindong telah menyebar selama beberapa hari ini. Sosok Lindong mendarat di altar. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia sedikit mengernyit. Dalam situasi seperti ini, orang seperti dia yang telah memperoleh kunci rahasia kuno tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Itu karena seseorang harus membuka pada saat ini terlepas dari apakah seseorang mau atau tidak. Tidak heran kunci kuno misterius mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan kerajaan terkuat di wilayah barat laut. Sepertinya mendapatkan benda ini agak berlebihan. Lindong diam-diam berbicara. Meskipun Lindong tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam kerumunan manusia yang padat di sekitarnya, dia bisa menebak bahwa beberapa orang yang benar-benar kuat pasti bersembunyi di antara mereka. Haha, saudara Lindong. Karena semua orang ada di sini, mari kita buka harta karun kuno. Saya pikir semua orang di sini tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Pria bersenjata merah dari Kekaisaran Prasejarah tersenyum berkata kepada Lindong. Lindong tersenyum mengangguk. Setelah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa hari ini, dia juga menyadari bahwa pria berlengan merah di depannya ini bernama Hong Zong. Dia adalah pemimpin Kekaisaran Prasejarah dan kekuatannya mirip dengan Si Kun. Keduanya memiliki kekuatan untuk menyerang kesengsaraan nirwana kedua. Wanita dari Kekaisaran Lembah Kematian yang berdiri di samping mereka, bernama Yu Qing. Dia juga berada di level yang sama. Semuanya memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah barat laut. Mereka bisa dianggap ahli yang menjadi terkenal pada waktu sebelumnya. Di samping sisi Hong Zong dan Yu Qing, Si Kun yang bermata gelap dan serius memfokuskan matanya yang gelap dan dingin ke Lindong saat yang terakhir muncul. Matanya mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Namun, jelas bahwa dia tidak berani melakukan apapun pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa siapapun yang berani mengganggu pembukaan harta karun kemungkinan akan terkubur di bawah kemarahan orang banyak. Menghadapi belalang ini seperti kerumunan manusia, bahkan dia tidak berani melakukan apapun yang membuat marah orang banyak. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan harta karun kuno ini hidup-hidup. Si Kun berbicara dengan suara seram. Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Lindong dengan lembut tersenyum. Mari kita mulai. Hong Zong buru-buru mengubah topik pembicaraan ketika dia mendengar dua orang yang tidak bertemu mata ini. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya, sebelum kunci kuno misterius muncul di sana. Riak aneh samar-samar menyebar darinya. Lindong dan dua lainnya tidak bertindak lambat ketika Hong Zong mengeluarkan kunci rahasia kuno dengan cara ini. Mereka juga dengan cepat mengeluarkan kunci rahasia kuno mereka. Bersenandung. 4 kunci rahasia kuno tiba-tiba menjadi merah ketika muncul bersamaan. Sebuah cahaya tersebar darinya sebelum menutupi altar ini. Rune kuno yang redup tiba-tiba menjadi cerah ketika altar ditutup. Detik berikutnya, rune melarikan diri dari altar dan ditangguhkan di udara. Akhirnya mereka berkumpul bersama. Sebuah pilar cahaya besar tiba-tiba muncul saat rune kuno ini diaglomerasi bersama. Setelah itu, langsung melesat ke langit di atas altar. Bang! Pilar cahaya dengan keras bertabrakan ke ruang kosong itu. Setelah itu, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang liar ketika mereka melihat bahwa ruang di tempat itu mulai membentuk banyak riak yang intens. Riak yang berfluktuasi menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, cahaya berkumpul sebelum berubah menjadi pintu cahaya besar dengan aura kuno yang meresap darinya. Berderak. Rune berkedip dan pintu kuno yang sangat besar perlahan dibuka di tengah suara berderit. Segera, aroma yang mirip dengan debu yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melayang keluar dari balik pintu besar itu. Harta karun kuno akhirnya terbuka. Pada saat ini, seluruh kota gempar. Chapter 491. Tubuh emas Sharipu. Ketika pintu kuno besar yang melayang di langit perlahan terbuka, semua kekuatan Yuan di domain itu tampak langsung mengamuk. Alasan mengapa mereka mengamuk bukan karena pintunya yang besar melainkan karena getaran Yuan Power di dalam tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Keheningan hanya berlangsung sesaat, sebelum segerombolan manusia tak berujung, menyapu langit seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka semua langsung menuju pintu kuno yang besar itu. Semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya yang mengintai di dalam harta karun kuno yang misterius. Namun, karena daya pikat harta karun itu, mereka ternyata telah melupakan bahayanya. Lindong menatap lautan manusia yang menghalangi matahari, saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Saat dia melambaikan telapak tangannya, berdiri di dekatnya, Little Flame segera melompat, sebelum dia berdiri di belakangnya seperti menara baja. Ayo pergi juga. Lindong melirik Si Kun dan yang lainnya, yang berdiri di altar, sebelum sosoknya melintas saat dia langsung melompat ke pintu kuno yang besar itu. Tepat saat dia melompat, dia melambaikan telapak tangannya dan sekali lagi menyedot kunci kuno misterius itu ke telapak tangannya. Meskipun dia telah membuka harta karun kuno yang misterius dan kunci ini tampaknya tidak berguna, dia samar-samar merasa bahwa lebih baik memiliki kunci itu sendiri.
Mungkin, kemampuannya yang memungkinkan dia untuk melompat antar dimensi, terbukti berguna di masa depan. Setelah dia meraih kunci kuno misteriusnya, tanpa basa-basi lagi, Lindong dan Little Flame segera melompat sebelum mereka akhirnya mengikuti kerumunan besar itu dan memasuki pintu kuno yang besar. Haha, sudah waktunya untuk pergi juga. Pemandangan langka ini benar-benar membuat darahku mendidih juga. Di atas menara tinggi yang jauh, sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya. Pria yang memimpin mereka adalah pria yang sangat elegan. Saat ini, matanya terkunci ke pintu kuno misterius itu, yang baru saja terbuka, dan ada api samar yang menyala di matanya. Pergi. Setelah dia berbicara, dia mengambil alih dan segera memimpin anak buahnya, sebelum dia menuju pintu besar itu. Segera setelah mereka bergerak, di sudut terpencil di luar istana besar, beberapa aura tersembunyi namun kuat tiba-tiba muncul. Berdasarkan pemandangan ini, semua orang tahu bahwa itu akan menjadi cukup ramai di dalam harta karun kuno yang misterius. Saat Lindong berlari melalui pintu kuno misterius, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan distorsi spasial yang sangat kuat menyapu ke arahnya, sebelum itu membungkus dirinya di sekelilingnya. Seketika, kekuatan merobek destruktif membanjiri dia dari segala arah dan mencoba merobek Lindong. Ketika dia menghadapi kekuatan merobek yang biadab ini, Lindong dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Namun, kekuatan merobek ini tidak bertahan selama yang dia harapkan. Kira-kira setengah menit kemudian, kekuatan merobek itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu, lingkungannya yang semula gelap dan keabu-abuan tiba-tiba menyala. Segera, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Begitu tempat itu menyala, Lindong dengan cepat mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia tanpa sadar menghirup udara dingin dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Di mana-mana dia melihat semburat kekuningan yang berkarat. Bahkan, langit pun menampilkan warna yang serupa. Terlebih lagi, saat ini, Lindong tidak berada di tanah, tapi dia melayang di ruang hampa. Di sekelilingnya, ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa relik yang pecah berserakan di bebatuan besar ini. Ini adalah domain tak bernyawa, dan tanah dan langit keduanya gelap keabu-abuan, sementara kekuatan distorsi spasial yang sangat biadab perlahan meluas. Domain ini ternyata sangat tidak stabil. Apakah ini harta karun kuno yang misterius? Lindong menatap domain besar tak berujung ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Domain ini sudah sangat rusak. Itu bisa bertahan paling lama beberapa ratus tahun lagi sebelum dihancurkan sendiri. Pada saat itu, semua harta karun di dalamnya juga akan hilang. Saat ini, Little Marten telah muncul di pundak Lindong. Saat ia melirik domain tandus dan gelap ini, katanya. Ini pasti disebabkan oleh beberapa perang besar. Sepertinya pertarungan berdarah dan mengerikan terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lindong diam-diam terpana. Pertempuran macam apa yang bisa membuat domain ini menjadi seperti itu? Bahkan ruang di dalam tablet kuno Great Wastelands tidak bobrok seperti ini. Berhati-hatilah dengan waktu yang retak di sini. Jika kamu secara tidak sengaja tersedot, bahkan tulangmu tidak akan tertinggal. Little Marten melirik sekelilingnya seperti yang dikatakannya. Lindong mengikuti pandangannya, sebelum pupilnya segera menyusut. Itu karena dia menyadari bahwa memang ada beberapa celah waktu di dalam domain gelap keabu-abuan ini. Retakan ini tidak seragam dalam ukuran dan jika seseorang tidak melihatnya dari dekat, mudah untuk mengabaikannya. Segera, banyak keringat dingin muncul di dahinya. Untungnya, dia tidak begitu malang. Kalau tidak, begitu dia memasuki harta karun kuno yang misterius ini, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Sama seperti Lindong bersukacita atas kekayaannya sendiri, beberapa jeritan mengerikan terdengar di belakangnya. Saat dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa beberapa pria memang jatuh ke dalam celah waktu. Seketika, domain itu menggeliat, sebelum kekuatan merobek yang mengerikan segera menelan mereka semua. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Lindong berubah serius. Harta karun kuno yang misterius ini benar-benar penuh dengan jebakan maut. Domain ini agak luas.
Kebanyakan dari mereka yang masuk ke sini hanya mengayunkannya saja. Oleh karena itu, bahkan pada tahap ini, sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan kehilangan nyawa mereka. Baiklah, mari kita pergi. Saatnya berburu harta karun. Yang paling penting adalah mencari pil samsara. Sudah waktunya bagi saya untuk membuat terobosan. Lindong mengangguk sebelum dia segera melihat ke cakrawala yang jauh. Begitu harta karun kuno misterius diaktifkan, dia mendeteksi aura yang sangat tidak jelas tersembunyi di kota, yang bahkan lebih kuat dari Sikun. Orang-orang ini harus menjadi praktisi kuat yang tersembunyi dalam kegelapan. Di masa depan, dia mungkin harus berpapasan dengan mereka. Karena orang-orang ini bahkan lebih kuat dari Sikun, berdasarkan kemampuannya saat ini, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Oleh karena itu, saat ini, dia harus cepat menerobos ke tahap nirvana dan selamat dari kesengsaraan nirvana. Hanya dengan melakukan itu, dia dapat memperoleh kualifikasi untuk melawan para praktisi yang benar-benar kuat itu. Kalau tidak, dia paling-paling bisa membuang sisa makanan dan hasil ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Lindong. Setelah dia berbicara, Lindong tidak berlama-lama. Sosoknya melintas saat dia melayang maju dan dengan hati-hati menghindari celah waktu yang cepat berlalu itu. Sementara dia dengan cepat bergerak maju, di belakangnya, Little Flame memegang tiang bajanya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, matanya yang waspada terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Saat Lindong perlahan bepergian, dia secara bertahap memahami seberapa besar domain ini. Kemanapun dia lewat, ada batu besar dengan ukuran berbeda melayang di dekatnya. Sementara itu, ada puing-puing dan peninggalan di batu besar itu, yang memamerkan kekuatan dan keagungan tempat ini di masa lalu. Ketika dia melewati batu yang lebih besar atau peninggalan khusus, Lindong akan mendarat di atasnya. Namun, apa yang menyebabkan dia merasakan sedikit penyesalan, adalah semua relik ini rusak parah dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Faktanya, tidak ada sedikit pun getaran energi dari mereka dan mereka tampak seperti kota mati. Namun, setelah Lindong melakukan beberapa perjalanan untuk dijelajahi, dia menemukan pertanyaan yang agak aneh. Sepertinya ada lebih dari satu sekte di domain ini. Di bebatuan raksasa yang mengambang di domain ini, dia melihat beberapa nama yang menyerupai sekte yang berbeda. Sekte Awan Iblis, Pintu Bayangan Darah, Lembah Pembakaran Berapi-api. Domain ini sepertinya milik aliansi seni bela diri. Mungkin ada semua anggota aliansi. Sehubungan dengan pemandangan ini, Little Marten diam-diam merenung sejenak, sebelum muncul dengan jawaban yang agak logis. Sehubungan dengan jawabannya, Lindong cukup yakin dengan itu. Pada saat yang sama, dia juga terkejut karenanya. Salah satu sekte ini mungkin sangat kuat. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat aliansi mereka nantinya. Sepertinya sekte-sekte kuno ini benar-benar jaya pada masa itu. Namun, meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya, Lindong menyadari bahwa di sepanjang jalan, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Sepertinya domain ini benar-benar mirip dengan kota mati. Sama seperti Lindong bersiap untuk meningkatkan kecepatannya dan menuju lebih dalam ke domain, matanya tiba-tiba terkunci pada sesuatu. Saat dia menatap ke angkasa yang jauh, dia melihat sebuah batu besar yang sangat besar melayang di sana. Batuan ini lebarnya kira-kira 1000 mil dan tampak seperti sebuah pulau. Itu adalah batu terbesar yang pernah dilihat Lindong sampai sekarang. Ketika dia melihat pulau batu raksasa ini, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia pergi. Tepat ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa pulau ini sebenarnya adalah gurun yang kering dan tandus. Saat dia melirik ke cakrawala, gurun tandus itu meluas sampai batas penglihatannya. Ada sesuatu di tengah gurun. Little Marten melirik ke cakrawala yang jauh sebelum tiba-tiba berkata, "Oh." Ketika dia mendengar kata-katanya, hati Lindong langsung melonjak. Segera, tubuhnya melintas sebelum dia melompat keluar. Kira-kira beberapa menit kemudian, dia akhirnya menyadari pusat gurun. Kemudian, dia segera melihat ada mayat yang duduk di atas pasir kuning. Meskipun tulangnya berwarna kuning, samar-samar orang bisa melihat semburat emas. Itu pasti karena tubuh emas nirvana.
Lindong berdiri di dekat mayat itu, sementara dia mengerutkan alisnya. Ini seharusnya orang yang gagal dalam kesengsaraan nirvana. Namun, sepertinya ini setidaknya yang keenam. Little Marten menatap gurun ini, sebelum menjawab dengan serius. Kesengsaraan keenam. Murid Lindong dengan lembut menyusut, sebelum dia melirik gurun dan bertanya, apakah gurun ini disebabkan olehnya? Ya. Sepertinya dia tidak dapat menekan api nirvana di dalam tubuhnya dan mereka melepaskan diri dari tubuhnya. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam radius 1000 mil terbakar menjadi debu kuning dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Marten kecil berkata dengan tenang. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh. Sulit baginya untuk membayangkan betapa menakutkannya itu, ketika api nirvana yang kuat itu meledak dari dalam tubuh manusia kecil itu. Ternyata kesengsaraan nirvana keenam sebenarnya menakutkan ini. Kesengsaraan nirvana benar-benar merupakan berkah dan kutukan bagi seorang praktisi nirvana. Lindong dengan lembut menghela nafas, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas mayat itu. Ledakan. Saat jari Lindong melakukan kontak, mayat yang terkorosi itu langsung berubah menjadi debu. Meskipun dia memiliki tubuh emas nirvana, masih sulit baginya untuk menahan korosi waktu. Lindong melirik abu yang berserakan itu sebelum dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Jejak devouring force memanjang dari dalam telapak tangannya. Masih ada beberapa pesan yang tersisa di dalam abu itu. Mungkin, mereka bisa membuat Lindong lebih memahami harta karun kuno yang misterius. Kekuatan devouringnya mengalir sejenak, sebelum Lindong dengan lembut membuka matanya. Saat dia membuka matanya, orang bisa samar-samar melihat semburat kejutan dan kegembiraan di matanya. Hah! Sama seperti Lindong senang dengan fakta bahwa dia berhasil menerima beberapa informasi, dia tiba-tiba melihat setitik emas di dalam abu itu. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan bola emas seukuran ibu jari dari dalam abu. Bentuk bola emas ini tidak seragam dan tampak seperti belah ketupat. Samar-samar, dia bisa merasakan getaran khusus yang tertinggal di dalam. Ini. Lindong menatap item ini dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Syaripu tubuh emas. Kata-kata yang tiba-tiba terdengar tidak berasal dari Lindong, tetapi datang dari belakangnya. Segera, pupil Lindong menyusut sebelum dia perlahan berbalik, hanya untuk melihat bahwa berdiri tidak jauh di belakangnya, seorang pria berpakaian hitam tanpa sadar muncul di belakangnya. Chapter 492. Sungai Pil. Pria berbaju hitam itu terlihat sangat kurus dan khususnya, wajahnya sangat pucat. Dia memiliki sepasang mata cekung yang dalam, yang samar-samar memiliki semburat mengerikan yang aneh, memberinya aura menyeramkan dan menakutkan. Menanggapi kemunculan tiba-tiba orang ini, ekspresi Lindong menjadi sangat serius. Fakta bahwa yang terakhir telah muncul tanpa sepengetahuan Lindong menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak individu kuat yang telah tertarik ke tempat ini oleh harta karun rahasia kuno. Jika Lindong tidak hati-hati, dia mungkin secara tidak sengaja kehilangan nyawanya di tempatnya. Bang! Batang logam hitam di tangan Little Flame menghantam pasir kuning dengan keras. Tubuhnya yang kuat sedikit condong ke depan, seperti binatang buas, yang baru saja akan menerkam mangsanya. Kamu siapa? Lindong tanpa ekspresi saat dia menyimpan syarpu tubuh emas ke dalam tas Qian Kunnya sebelum bertanya. Kamu agak beruntung. Nirvana Syaripu ini adalah tempat esensi dari praktisi Nirvana berada. Jika Anda mampu menyaring dan menyerapnya, Anda akan bisa menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, ini adalah satu-satunya yang saya lihat. Saya tidak pernah berharap bahwa orang lain akan datang lebih dulu dan mengambilnya sebelum saya. Tatapan pria kurus berpakaian hitam perlahan menyapu Lindong dan Little Flame saat dia berbicara dengan suara serak. Kamu juga tertarik dengan syarpu tubuh emas ini? Mata Lindong tanpa sadar menyipit saat kekuatan di tubuhnya diam-diam mulai beredar. Apakah kamu berencana untuk menyerangku jika aku mengatakan bahwa aku mungkin sedikit tertarik? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan senyum tipis.
Setelah niatnya dibaca, Lindong tersenyum dan merentangkan tangannya keluar dengan sikap yang tidak berkomitmen. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang pria berpakaian hitam ini, tidak akan mudah bagi miliknya untuk mengubah pemiliknya. Tenang saja, meskipun benda emas syarifu ini cukup berharga, itu bukanlah sesuatu yang harus kumiliki. Anda dipanggil Lindong kan? Karena Anda dapat muncul dari kerajaan peringkat rendah yang tidak diketahui dan mencapai tahap ini di medan perang kuno, Anda harus cukup terampil. Namun, Anda masih sangat kurang jika Anda ingin mengandalkan ini untuk menonjol. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana, kata pria berpakaian hitam itu. Peringkat nirvana. Lindong sedikit mengernyit. Dalam setengah tahun lagi, Perang 100 Kekaisaran yang sebenarnya akan dimulai. Namun, tidak semua orang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Persyaratan minimum adalah untuk memasuki peringkat nirvana. Tentu saja, bukan hanya kamu yang tidak memiliki kualifikasi. Bahkan Si Kun dari Devil Cliff Empire juga tidak memiliki kualifikasi. Wajah Lindong dengan lembut berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan Si Kun tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana. Bukankah itu berarti bahwa seseorang setidaknya harus mencapai tingkat 2 Yuan nirvana untuk memiliki kesempatan memasuki peringkat nirvana? Jadi sebenarnya ada batasan seperti itu dalam Perang 100 Kekaisaran ini, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, tinjunya mengepal. Dia saat ini mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana, tetapi masih ada setengah tahun sebelum Perang 100 Kekaisaran. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan melebihi kekuatannya saat ini. Terima kasih untuk informasi. Meskipun Lindong tidak menyadari apa yang orang ini rencanakan, dia masih menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan berterima kasih padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bukannya aku punya niat baik. Semua yang saya inginkan adalah agar Anda menyadari kesenjangan antara Anda dan para jenius sejati. Bukanlah prestasi yang berarti bagi seseorang dari kerajaan peringkat rendah untuk memiliki reputasi yang mirip dengan orang-orang ini. Kebanyakan orang hanya bisa memimpikannya. Kesenjangan antara kedua belah pihak adalah salah satu yang pada akhirnya sulit untuk ditembus. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Jika seseorang benar-benar berpikir sepertimu, mungkin orang itu hanya akan bisa hidup sebagai orang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Lindong tertawa pelan dan berkata, "Semoga saja begitu. Saya telah mendengar kata-kata serupa berkali-kali, tetapi pada akhirnya, mereka hanya berakhir sebagai orang biasa-biasa saja." Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. "Saya dipanggil Yansen. Jika harta yang saya minati muncul saat kita bertemu lagi, Anda tidak akan seberuntung itu. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terlalu mengecewakan saya saat itu." Tubuh pria berpakaian hitam itu bergoyang dan berubah menjadi bayangan aneh sebelum hanyut saat suaranya yang serak perlahan bergema. Orang ini. Lindong melihat sosok yang telah melakukan perjalanan ke kejauhan dan sedikit mengernyit. Dia segera meregangkan pinggangnya yang malas dan bergumam, "Sepertinya aku harus segera mencoba menyerang panggung nirvana." Perasaan diremehkan ini benar-benar membuat seseorang merasa aneh. Dia sangat kuat. Little Flame mengencangkan cengkeramannya pada batang logam saat dia menatap tajam ke tempat Yansen menghilang sebelum berbicara. Ya, dia bukan individu biasa. Lindong mengangguk. Dia bisa merasakan riak berbahaya yang keluar dari tubuh orang ini. Menurut perkiraannya, orang ini setidaknya adalah 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Dia bahkan mungkin orang yang diunggulkan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat terobosan. Lindong membalikkan tubuhnya sementara tatapannya melihat ke arah lain. Apakah Anda tahu di mana ada sejumlah besar pil Nirvana? Little Marten sekali lagi muncul dan bertanya. Iya. Tempat itu harus memiliki pil Nirvana yang cukup untuk disia-siakan dengan bebas. Lindong tersenyum sedikit. Dia segera berhenti berlama-lama di tempat. Dengan gerakan tubuhnya, dia mengambil inisiatif dan bergegas menuju tempat di mana matanya memandang.
Di belakangnya, Little Flame dengan cepat mengikuti di belakangnya. Perjalanan kali ini berlanjut selama hampir setengah jam. Selama periode waktu ini, Lindong melewati banyak reruntuhan batu. Dia juga kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang yang juga ada di sini untuk mencari harta karun. Sebagian besar dari orang-orang ini telah membentuk kelompok dan mereka seperti segerombolan belalang dimanapun mereka lewat, mengobrak-abrik seluruh reruntuhan berkali-kali. Perkelahian secara alami tidak dapat dihindari di tempat di mana begitu banyak orang berkumpul. Harta karun langka apapun yang muncul secara acak pasti akan menyebabkan pertarungan besar. Untungnya, Lindong tidak tertarik dengan harta itu. Sejak pemberhentian singkatnya di gurun, dia berhenti mendarat di reruntuhan ini. Sebaliknya, dia telah meningkatkan kecepatannya ke arah yang dia tuju. Dari informasi yang dia dapatkan dari kerangka di gurun, dia menjadi sadar bahwa tempat itu akan memiliki cukup banyak pil nirvana untuk dia buang dengan bebas. Lindong terus melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimumnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan jelas merasakan bahwa perasaan sunyi di sekitarnya menjadi jauh lebih redup. Sisa-sisa beberapa pulau terapung juga lebih lengkap daripada yang dia lihat sebelumnya. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan Lindong adalah bahwa ruang di sini tampaknya memiliki perasaan hidup tambahan. Apakah kita secara bertahap mencapai bagian yang lebih dalam dari harta karun kuno? Perubahan di sekitarnya menyebabkan hati Lindong merasakan kegembiraan. Dia terus meningkatkan kecepatannya. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, suara percikan tiba-tiba dipancarkan dari depannya. Lindong menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar suara air menyebar dari ruang ini. Tubuhnya melewati pulau terapung yang sangat besar. Setelah itu, dia menatap kagum pada tempat di depannya. Ruang itu masih mendung dalam jarak 10.000 meter di depannya. Namun, ada sungai langit merah cerah yang saat ini tergantung di langit. Orang tidak bisa mengatakan di mana awal dari sungai langit itu. Itu juga tidak mungkin untuk melihat ujung sungai secara sekilas. Seolah-olah sungai itu langsung digabung menjadi ruang kosong, tampak sangat megah. Ini adalah Pil River yang disebutkan dalam informasi dari kerangka. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam dari kabut putih, tampaknya berusaha untuk mengusir keterkejutan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa sungai langit ini tidak mengandung air sungai biasa. Sebaliknya, itu adalah sungai pil yang terbentuk dari pengumpulan pil nirvana. Menggunakan pil untuk membuat sungai. Sungguh pertunjukan kekayaan. Little Martyr mendecakkan lidahnya dan memuji, merasa sedikit terguncang saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, akhirnya mengerti mengapa Lindong akan mengatakan bahwa tempat ini memiliki nirvana ki yang cukup untuk dia sia-siakan. Bahkan jika Lindong menjejali dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menyerap 1/10.000 pun dari sungai langit yang begitu besar. Lindong menekan kegembiraan liar di hatinya saat dia membawa Little Flame untuk mendekati Pil River yang sangat besar itu. Dia bisa melihat bahwa di dalam sungai yang mengalir berwarna merah terang itu adalah nirvana ki yang begitu padat sehingga bisa dianggap menakutkan. Itu sebenarnya bahkan menggumpal dan membentuk tubuh cair yang mengalir dengan suara percikan. Celepuk! Ketika Lindong dan Little Flame mendekati Pil River, permukaan cairan merah terang itu hancur berantakan. Sosok merah berapi-api yang agak ilusi bergegas keluar dengan cara seperti kilat dan angin tajam yang ekstrim menghantam Lindong. Dentang! Sebuah batang logam datang berayun keluar dari belakang Lindong dan dengan kejam menghancurkan angin. Setelah itu, ia membawa kekuatan liar dan kekerasan sebelum bertabrakan dengan sosok merah menyala itu. Lu! Batang logam menghantam sosok itu dan yang terakhir mengeluarkan tangisan tajam yang menyedihkan. Pada saat ini, Lindong akhirnya menemukan bahwa itu adalah makhluk seperti manusia. Tubuhnya ditutupi dengan sisik merah menyala sementara tangannya memegang trident. Matanya merah dan ganas. Apakah ini mayat roh Pil? Ketika melihat organisme aneh ini, Little Marten tanpa sadar berseru kaget. Pil roh mayat. Lindong terkejut. Dengan melemparkan seseorang yang akan mati ke dalam Pil River ini, mayat yang direndam di Pil River ini secara bertahap akan menjadi makhluk tanpa kehidupan atau kecerdasan. Jika seseorang menggambarkannya, itu bisa dianggap mirip dengan boneka.
Tidak ada yang tahu berapa banyak pil Spirit Corpse yang ada di pil River ini. Kemungkinan sangat sulit jika Anda ingin menyerap Nirvana Ki dari tempat ini. Little Marten memandang pil River dan memfokuskan matanya padanya. Itu bisa melihat bahwa ada banyak pil Spirit Corpse di dalam pil River yang agung ini. Selain itu, kekuatan Nirvana di dalam pil River ini terlalu padat. Meskipun Anda memiliki simbol leluhur yang memakan, masih cukup merepotkan untuk menyerapnya. Lindong hanya tersenyum saat mendengar ini. Seolah-olah dia tidak terkejut dengan ini. Tubuhnya bergerak dan melakukan perjalanan di sepanjang pil River. Platform pelatihan yang ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno tersembunyi lebih jauh di atas pil River. Formasi di tempat itu mampu mencairkan kekuatan Nirvana. Pada saat yang sama juga mampu mencegah pelecehan pil Spirit Corpse. Oh, sepertinya Anda telah memperoleh cukup banyak informasi dari kerangka itu. Little Marten berbicara agak mengejutkan. Lindong tersenyum. Tubuhnya dengan cepat melewati sungai langit sementara tatapannya dengan hati-hati menyapunya. Sekitar 10 menit kemudian, tatapannya akhirnya berhenti. Orang bisa melihat platform kuno yang samar-samar terlihat di bawah penutup kekuatan Nirvana merah tua di bawah. Kita sudah sampai. Lindong tersenyum sambil melihat ke platform kuno. Tubuhnya segera mendarat di atasnya. Segera, kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Platform pelatihan ini menyembunyikan formasi. Selama diaktifkan, itu akan mampu membentuk pertahanan yang kuat. Itu adalah tempat yang secara khusus disiapkan untuk murid-murid sekte kuno itu untuk berlatih. Lindong menepuk tangannya dan melihat tempat ini dengan sangat puas. Dia mampu menyerap kekuatan Nirvana dalam jumlah yang cukup di tempat ini, mencoba untuk masuk ke tahap Nirvana dan mengatasi kesengsaraan Nirvana. Namun, tampaknya kita perlu menyelesaikan beberapa masalah sebelum ini. Little Marten tiba-tiba tertawa dengan cara yang aneh ketika Lindong bersiap untuk menemukan metode untuk mengaktifkan formasi. Lindong terkejut ketika mendengar ini. Segera, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tenggelam saat dia mengangkat kepalanya. Dia hanya bisa mendengar suara angin kencang yang muncul dari jauh. Segera setelah itu, 10 sosok bergegas dari kejauhan dan mendarat begitu saja di platform pelatihan ini. Tempat ini ditempati oleh Sky Eagle Empire-ku. Aku akan memberi kalian berdua 10 detik untuk keluar dari sini. Suara serakah terdengar dengan cara yang menusuk telinga saat 10 sosok ini muncul. Chapter 493. Kerajaan Elang Langit. Astaga! Suara angin kencang terdengar dari platform pelatihan kuno. Segera, selusin angka mendarat dengan mantap. Mata mereka, yang berisi arogansi tebal, langsung ditembak ke arah kelompok Lindong. Pada saat yang sama, Lindong juga berbalik untuk melihat mereka. 10 orang yang muncul mengenakan pakaian berwarna biru. Ada gambar elang yang sangat besar di pakaian mereka. Jelas, mereka berasal dari kerajaan yang sama. Mata Lindong menyapu melewati mereka sebelum dia menatap bagian depan paket. Di tempat itu, seorang pria berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya angkuh dan riak kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya memungkinkan siapapun untuk memahami bahwa kesombongan orang ini didukung oleh beberapa keterampilan. Saya pikir siapa itu? Sebenarnya Lindong yang baru-baru ini menyebabkan kegemparan. Agar Anda dapat menemukan tempat ini, Anda juga harus memiliki beberapa kemampuan. Namun, tempat ini telah ditempati oleh kerajaan elang langitku. Kalian berdua harus pergi dan mencari tempat lain. Pria yang tampak angkuh itu samar-samar melirik kelompok Lindong dan benar-benar berhasil mengenali mereka. Ini mungkin karena Lindong telah bertarung dengan Kekaisaran Tebing Iblis. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Dia telah mendengar sedikit tentang kerajaan elang langit. Itu juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kekaisaran Tebing Iblis. Namun, tidak terduga bahwa dia benar-benar akan bertemu mereka di sini. Kalian semua juga berasal dari kerajaan peringkat tinggi. Jangan bilang kamu mengerti arti first come first serve. Lindong tersenyum berkata.
Meskipun ini bukan satu-satunya lokasi pelatihan di Peel River ini, dia adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Menyerah pada penghinaan dan meninggalkan tempat ini bukanlah tindakan yang akan dilakukan orang seperti dia. Siapa cepat dia dapat? Memang, saya tidak mengerti apa artinya. Yang saya tahu adalah bahwa orang dengan kepalan tangan terbesar adalah yang benar. Mata pria itu menunjukkan senyum dingin saat dia menatap Lindong dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah kamu bertarung dengan Devil Cliff Empire, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Sky Eagle Empire-ku? Bocah, aku telah memberimu sedikit wajah karena fakta bahwa kamu memiliki perjalanan yang lebih sulit untuk mencapai titik ini karena kamu berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jika Anda tidak mengakui bantuan ini, saya mungkin harus membiarkan Anda mencicipi keterampilan Sky Eagle Claw Wang Lai saya. Iritasi dan niat membunuh samar-samar melonjak dari dalam tubuh Wang Lai. Dia telah mendengar desas-desus tentang Lindong tetapi itu tidak membuatnya takut. Kekuatannya juga berada di puncak satu tahap Yuan Nirvana. Meskipun ada sedikit celah antara dia dan Si Kun, Kekaisaran Elang Langit menang dalam hal memiliki lebih banyak ahli panggung Nirvana daripada Kekaisaran Tebing Iblis. Dari 10 dari mereka, 8 dari mereka telah maju ke Nirvana Stage dan mereka adalah pilar pendukung utama Kerajaan Elang Langit. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada yang bisa dilakukan Lindong terhadap barisan seperti itu. Rasa dingin juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat sikap sombong orang ini. Little Flame di belakang juga perlahan mengencangkan cengkeramannya pada batang logamnya. Sisik di sekujur tubuhnya menunjukkan jejak samar yang diregangkan. Berat, apakah kamu sudah memutuskan? Wang Lai berbicara dengan senyum dingin. Anda dan anjing Anda bisa tersesat. Mata Lindong sedingin es saat dia perlahan berkata. Ekspresi Wang Lai pada dasarnya berubah suram dalam sekejap. Dia menatap Lindong dan senyum ganas secara bertahap muncul di wajahnya. Dia berkata, menolak tawaran baik saya. Anda benar-benar tidak tahu batas Anda. Sepertinya saya harus membiarkan Anda memahami apa status Anda di medan perang kuno. Tangkap anak nakal ini. Saya ingin mematahkan setiap tulang di tubuhnya satu persatu. Wang Lai memerintahkan dengan sinis. Dipahami. Ke-10 orang di belakang Wang Lai langsung membalas dengan senyuman biadab setelah mendengar suara seram Wang Lai. Segera setelah itu, riak Yuan Power yang kuat meletus. Astaga! 10 sosok bergegas ke depan. Sementara itu, aura kuat mereka langsung mengepung dan menyerang Lindong. Aura ganas segera muncul dari mata Little Flame ketika dia melihat mereka menyerang. Namun sebelum dia hendak menyerang, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lindong. Melahap dunia. Mata Lindong sedingin es. Dia menyatukan tangannya dan membentuk tirai hitam yang langsung terbuka. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh platform pelatihan. Little Marten, bisakah kamu menemukan formasi tersembunyi di platform pelatihan ini dan mengaktifkannya? Lindong bertanya dalam hatinya ketika dia mengaktifkan dunia pemakannya. Iya. Little Marten menjawab sebelum berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Api kecil, lakukan. Kalahkan mereka sampai mati. Lindong sekali lagi berbalik ke arah Devouring World. Pada saat ini, orang-orang dari Kerajaan Elang Langit yang terperangkap di dalamnya diserang secara acak dari segala arah. Lindong segera membuka sudut mulutnya dan memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Ya. Api kecil mengangguk berat. Cahaya tak menyenangkan terungkap di matanya. Dia memegang batang logam dan melesat keluar. Sama seperti Little Flame akan lari ke dunia Devouring, pikiran Lindong bergerak sebelum film cahaya tipis dari Devouring Force terbentuk di permukaan tubuh Little Flame. Dengan melakukan itu, energi Little Flame tidak akan terkuras bahkan di Devouring World. Lindong mengguncang lengan bajunya saat dia melihat Little Flame meraih batang logam dan menyerbu ke Devouring World sambil mengepul dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Lindong saat ini, Devouring World yang dia aktifkan bisa menjebak seorang ahli Nirvana Stage. Namun, dia hampir tidak bisa menjebak seorang ahli tahap Yuan Nirvana seperti Wang Lai. Namun demikian, dengan Little Flame secara pribadi menghibur yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan dapat mengalihkan perhatiannya untuk menghancurkan dunia pemakannya.
Dia dan boneka jiwa darahnya secara alami akan menghibur orang-orang yang tersisa. Di dalam Devouring World, Wang Lai juga dikejutkan oleh pemandangan hitam aneh yang tiba-tiba muncul. Namun, orang ini masih ahli satu Yuan Nirvana Stage. Segera, dia berteriak keras, tidak perlu panik. Kita akan menyerang bersama. Terlepas dari benda apa ini, mari kita hancurkan. Suara Wang Lai baru saja terdengar ketika batang logam berwarna hitam, yang membawa kekuatan menakutkan, muncul dari dalam kegelapan di depannya. Itu dengan keras menghantam tubuhnya dengan cara seperti kilat yang cepat. Dentang! Suara logam terdengar. Detik berikutnya, tubuh Wang Lai dipaksa mundur dengan cara yang menyedihkan sementara darah di tubuhnya mengamuk. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengedarkan beberapa Yuan Power untuk melindungi tubuhnya. Matanya menyapu ke segala arah. Semua yang masuk ke matanya, bagaimanapun, adalah kegelapan. Bahkan indranya telah dinonaktifkan di tempat ini. Bang-bang! Satu-satunya hal yang bisa didengar Wang Lai dalam kegelapan ini adalah suara teredam dari kepalan tangan yang bertemu daging dari segala arah. Setelah itu, adalah tangisan menyedihkan dari bawahannya. Apa sebenarnya benda ini? Lindong, dasar tikus pengecut. Jika Anda punya nyali, tunjukkan diri Anda dan bertarunglah dengan saya. Ketidakadilan tertahan yang tak tertandingi menutupi hati Wang Lai. Dia tidak takut dipukuli. Namun, dia takut dengan situasi seperti ini di mana dia sudah terluka parah bahkan tanpa bisa melihat pihak lain. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku mengungkapkan diriku sendiri? Tawa dingin Lindong tiba-tiba terdengar di samping telinga Wang Lai setelah suara yang terakhir terdengar. Yang terakhir melemparkan pukulan ke depan sebagai tindakan refleks tetapi dia hanya memukul udara. Bang! Tinju Wang Lai meleset tetapi angin di depannya tiba-tiba datang. Segera, itu dengan keras mengayunkan wajahnya dengan cara yang kejam. Segera, wajahnya menjadi terdistorsi dan darah mengalir dari hidungnya. Dentang! Sebelum Wang Lai bisa buru-buru mundur setelah meninju wajahnya, batang logam sekali lagi terulur dari kegelapan. Itu dengan kejam menghancurkan lengannya dan suara menusuk tulang yang retak dipancarkan. Mundur, mundur dari tempat ini. Serangan terus-menerus dalam kegelapan akhirnya memaksa Wang Lai sampai titik di mana tubuhnya mulai runtuh. Setelah itu, dia hanya bisa mengabaikan angin kencang yang masuk dan menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dengan paksa. Akhirnya, dia mengidentifikasi arah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dunia Devouring yang dibuka Lindong ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, setelah kelompok Wang Lai menyerang dengan liar, kegelapan akhirnya menghilang. Segera, cahaya menyilaukan muncul di mata mereka. Kamu benar-benar berani belajar dari orang lain dan bertindak begitu sombong dengan kemampuan kecil ini? Dasar orang bodoh. Suara mengejek samar Lindong ditransmisikan ke telinga kelompok Wang Lai begitu mereka keluar dari Devouring World, dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wang Lai sangat marah sehingga dia akhirnya muntah seteguk darah. Dia segera menoleh dengan mata ganas dan melihat ke platform pelatihan. Pada saat ini, Lindong tersenyum sambil menatapnya. Siapkan formasi. Aku ingin kecil ini mati di sini hari ini. Raungan hampir tak terkendali Wang Lai tiba-tiba terdengar di wajah-wajah tersenyum Lindong. Dia benar-benar tidak bisa menerima pemandangan yang menyesakkan ini. Lagi pula, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh Lindong, namun mereka akhirnya dipukuli sampai keadaan yang menyedihkan. Jika berita tentang insiden ini menyebar, mereka akan benar-benar kehilangan semua wajah kerajaan elang langit mereka. Para ahli berwajah pucat dari Sky Eagle Empire buru-buru menyebar setelah mendengar raungan Wang Lai. Namun, saat mereka akan membentuk formasi dan menyerang Lindong, mereka melihat bahwa platform pelatihan tiba-tiba bergetar. Setelah itu, banyak tirai cahaya merah terang naik. Dalam sekejap, mereka membentuk penghalang cahaya padat yang sepenuhnya menutupi platform pelatihan. Ini adalah, para ahli dari Kerajaan Elang Langit menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Mereka dapat merasakan riak yang sangat kuat dari tirai lampu merah terang. Kakak Wang Lai, mereka tampaknya telah mengaktifkan formasi tersembunyi platform pelatihan, seorang ahli dari Sky Eagle Empire bergumam. Mereka juga mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan Pil River.
Secara alami, mereka mengerti betapa kuatnya formasi pertahanan di tempat ini. Jaga tempat ini. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan keluar. Selain itu, kirim pesan dan hubungi sekutu Kerajaan Elang Langit dan Kerajaan Tebing Iblis. Aku ingin menunggu sampai bocah ini keluar dan memberinya hadiah besar. Wajah Wang Lai terdistorsi. Suaranya yang menderu keras bergema di seberang Pil River ini. Chapter 494. Menyerang panggung Nirvana. Sebuah penghalang cahaya merah terang naik di platform pelatihan, menyelimuti seluruhnya. Sementara itu, riak kuat berulang kali menyebar dari dalam penghalang cahaya, memberikan perasaan yang sangat stabil. Sungai Pil ini adalah tempat yang ditinggalkan sekte kuno untuk digunakan murid-murid mereka. Oleh karena itu, struktur pertahanan di tempat ini cukup kuat. Jika seseorang tidak membukanya, bahkan jika Wang Lai dan yang lainnya menjadi gila, itu tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tatapan Lindong menyapu penghalang cahaya merah terang itu. Matanya juga mengungkapkan ekspresi puas. Beberapa kecemburuan juga muncul di hatinya ketika dia merasakan kekuatan besar dari formasi ini. Murid-murid dari sekte kuno itu benar-benar beruntung. Mereka tidak hanya memiliki tempat latihan yang iri seperti Pil River, tetapi mereka juga memiliki perlindungan yang begitu kuat. Meskipun formasi ini sedikit tidak lengkap, itu masih hampir tidak bisa digunakan. Little Marten juga muncul dan muncul pada saat ini. Setelah itu, ia menepuk cakarnya dan berkata. Lindong mengangguk. Selanjutnya, dia langsung duduk di tengah platform pelatihan. Setelah aktivasi penghalang cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan nirvana ki kental yang melonjak keluar dari dalam Pil River menjadi jauh lebih jarang. Bahkan mencapai titik di mana seseorang bisa menyerapnya. Ini kemungkinan sebagai akibat dari formasi. Little Flame juga menarik batang logamnya dan duduk di samping Lindong. Tatapannya agak berapi-api saat dia melirik ke segala arah. Nirvana ki yang meresap ke tempat ini tampaknya tidak ada habisnya. Saat ini, dia berada di setengah langkah menuju Nirvana Stage. Itu adalah periode di mana dia membutuhkan Nirvana ki dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tempat ini jelas merupakan tanah harta karun yang langka baginya. Jika dia berlatih di tempat ini, dia kemungkinan akan dapat sangat mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk mencapai kesengsaraan Nirvana kedua. Orang-orang ini tampaknya tidak mau membiarkan hal-hal apa adanya. Little Marten melihat ke penghalang cahaya. Meskipun ia tidak dapat melihat situasi di luar saat ini, ia masih dapat membayangkan betapa bisingnya hal-hal di luar. Tidak perlu repot-repot tentang mereka. Lindong tersenyum tipis. Saat ini, dia tidak ingin menunda waktunya yang berharga karena orang-orang ini. Dia tidak peduli dengan aktivitas apa yang ingin mereka lakukan di luar. Begitu dia berhasil menerobos ke tahap nirvana dan mengalami kesengsaraan nirvana, yang disebut Wang Lai dan yang lainnya hanya akan seperti semut baginya. Ini adalah kepercayaan Lindong. Ketika dia baru setengah langkah ke tahap nirvana, dia sudah bisa bertukar pukulan dengan para ahli yang telah mengalami kesengsaraan nirvana. Jika dia juga maju ke level itu, seorang ahli tahap Yuan nirvana yang biasa bahkan tidak akan layak mendapatkan perhatiannya. Pada saat itu, dia bahkan akan bisa menghadapi Yansen yang tidak diketahui asalnya, yang dia temui sebelumnya. Hanya dengan mencapai langkah itu dia akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan berbagai harta karun di dalam Ancient Secret Trophy. Little Marten, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Lindong tersenyum ke arah Little Marten. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir menganggukkan kepalanya, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Sebuah kegembiraan melonjak di hatinya. Dia akhirnya akan mencapai langkah ini. Lindong secara bertahap menekan kegembiraan di hatinya. Sebuah pikiran melintas dan sebuah lubang hitam melingkar dengan cepat menyebar dari belakang kepalanya. Saat ini, platform pelatihan ini ditutupi oleh formasi. Selain itu, baik Little Marten dan Little Flame adalah individu yang paling dekat dengannya dan tahu banyak rahasia Lindong. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia langsung mendorong simbol leluhur devouringnya secara maksimal. Bang bang!
Saat lubang hitam itu perlahan meluas, gelombang demi gelombang kekuatan pemakan meletus seperti banjir besar. Little Flame dan Little Martern cukup terkejut ketika mereka melihat kekuatan nirvana padat yang meresap di atas platform pelatihan ini, berubah menjadi gelombang pilar lampu merah terang yang mengalir tanpa henti ke dalam lubang hitam di belakang kepala Lindong. Wah wah wah! Pakaian di tubuh Lindong bergerak tanpa adanya angin, memancarkan suara berkibar sementara ini nirvana ki yang agung mengalir masuk. Samar-samar seseorang bisa melihat banyak cahaya merah terang bergoyang dengan cepat di bawah kulitnya. Kekuatan Lindong sudah di puncak setengah kaki ke tahap nirvana. Oleh karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap nirvana. Namun, dia telah menekannya. Ini karena dia mengerti bahwa menyerang panggung nirvana mirip dengan membangun fondasi rumah. Semakin kokoh fondasinya, semakin menguntungkan baginya di masa depan. Dia secara alami tidak akan berani melakukan langkah penting seperti itu secara acak. Pada saat ini, dia memiliki jumlah nirvana ki yang tidak terbatas di tempat ini. Oleh karena itu, ia dapat tanpa rasa takut membangun fondasi kokoh yang tak tertandingi di tempat ini. Sejumlah besar nirvana ki dengan liar mengalir ke tubuh Lindong. Sebuah panas juga diam-diam menyebar dari dalam tubuhnya. Bahkan udara di luar tubuhnya menjadi sedikit panas mendidih. Setelah merasakan panas yang secara bertahap menyebar dari tubuhnya, Lindong tahu bahwa nirvana ki di dalam secara bertahap mencapai batas yang bisa dia dukung. Namun, situasi ini tidak membuat Lindong panik. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan permukaan tubuhnya menjadi memancarkan benang cahaya berwarna emas. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya tertutup cahaya keemasan. Tubuh emas nirvana kecil. Tubuh emas nirvana kecil saat ini jelas telah dipraktikkan oleh Lindong sampai dia mencapai penguasaan penuh. Jika seseorang menggambarkannya, kemungkinan itu tidak akan kalah dengan tubuh emas nirvana asli. Bahkan, mungkin sulit untuk menemukan seseorang dalam tahap yang sama, yang bahkan lebih kuat dari Lindong. Karena dia memiliki objek yang jauh melebihi praktisi panggung nirvana setengah langkah biasa, bahaya menerobos ke panggung nirvana jelas dikurangi menjadi minimum untuk Lindong. Semuanya tampak seperti biasa dan sangat mulus. Little Flame di dunia luar juga sudah mulai berlatih. Ada juga banyak cahaya hitam yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Permukaan cahaya hitam ini samar-samar membentuk harimau besar berwarna hitam. Harimau besar itu meraung ke arah langit dan kekuatan hisap yang sangat besar meletus. Kekuatan itu berulang kali menyedot kekuatan nirvana yang kuat dari sekitar. Meskipun kecepatan penyerapan Little Flame tidak dapat dibandingkan dengan Lindong yang memiliki simbol leluhur yang melahap, itu juga jauh melebihi ahli dari tahap yang sama. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api kecil saat ini memiliki garis keturunan harimau iblis surgawi. Selanjutnya, berkat tubuhnya yang bermutasi, dia sangat kuat. Karena itu, dia juga mampu menahan tingkat penyerapan yang begitu liar. Berdiri di sampingnya, Little Marten juga sedikit iri saat dia melihat Lindong dan Little Flame yang menyerap kekuatan nirvana dengan cara nakal ini. Itu dalam bentuk spiritualnya. Oleh karena itu, bahkan jika dilatih, efeknya akan sangat terbatas. Karena itu, jika ingin membuat kemajuan yang signifikan, itu perlu memiliki tubuh. Kali ini, aku harus mendapatkan pil samsara itu. Little Marten mengatupkan giginya. Perasaan menyaksikan kekuatan Lindong dan Little Flame secara bertahap melampaui itu bukanlah perasaan yang baik. Bagaimanapun, itu adalah seorang jenius dalam ras celestial Demon Marten dan merupakan eksistensi yang cukup terkenal bahkan di kota iblis. Namun, saat ini telah jatuh ke kondisi ini. Mengingat kebanggaannya, bagaimana ia bisa menanggungnya? Begitu aku memulihkan kekuatanku, aku harus mencari para yang telah melancarkan serangan diam-diam kepadaku saat itu. Sial, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakek Marten tidak tahu siapa kamu, hanya karena kamu menyembunyikan aura dan wajahmu? Keganasan yang mengejutkan dan jejak darah tiba-tiba naik di mata Little Marten saat mengingat bagaimana ia mati saat itu. Karena kamu berani menyerang kakek Marten ini, aku pasti akan membalasmu dengan harga yang 1000 kali lebih besar. Adegan saat itu hampir menyebabkan Little Marten benar-benar binasa.
Jika bukan karena fakta bahwa itu menghancurkan dirinya sendiri pada saat terakhir dan menyembunyikan roh iblisnya yang rusak ke dalam jimat batu, kemungkinan itu tidak akan ada lagi di dunia ini. Selama bertahun-tahun ini, jika itu tidak terjadi pada Lindong, kemungkinan besar itu masih akan bersembunyi di dalam jimat batu saat ini. Selain itu, roh iblisnya akan benar-benar tersebar seiring berjalannya waktu. Semua ini membentuk perseteruan darah asli. Berdasarkan karakternya, secara alami akan berusaha untuk membalas dendam. Little Marten menghembuskan napas kasar dari mulutnya. Baru kemudian secara bertahap menyembunyikan keganasan yang melonjak dan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah itu, dia melirik Lindong, yang kekuatannya meningkat sebelum sedikit kegembiraan muncul di matanya. Pada tingkat ini, Lindong akan mampu menerobos sampai tahap nirvana tidak lama di masa depan dan mencoba kesengsaraan nirvana. Anak kecil, terserah padamu apakah kakek Marten dapat memulihkan tubuh fisikku. Meskipun kamu mungkin memiliki potensi besar, kamu saat ini menuntut rasa hormat dari kakek Marten. Setelah Anda benar-benar melampaui saya, sepertinya tidak masalah jika Anda benar-benar ingin menjadi kakak laki-laki. Little Marten menatap Lindong. Matanya sedikit rumit saat membuka mulutnya dan tertawa. Waktu berlalu saat Lindong berlatih. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Namun, masih belum ada aktivitas di platform pelatihan. Jelas Lindong dan Little Flame telah memasuki kondisi pelatihan yang dalam. Pil River di luar kondisi pelatihan sangat bising sementara platform pelatihan ini tenang. Ini adalah bagian yang menarik dari harta karun kuno. Apalagi karena areanya terlalu besar, sulit baginya untuk menghindari menarik perhatian. Oleh karena itu, setelah semakin banyak ahli bergegas ke tempat ini selama 2 hari ini, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat sungai pil yang luas itu. Namun, segera setelah itu, keterkejutan mereka berubah menjadi penyesalan. Ini karena mereka menemukan bahwa kekuatan nirvana di dalam pil river terlalu kental. Orang biasa tidak akan berani langsung menyerapnya. Selain itu, pil river memiliki banyak pil spirit corpse yang sangat merepotkan. Begitu mereka berjalan di dekat sungai, mereka akan segera diserang. Penemuan ini membuat seseorang merasa ingin muntah darah. Mereka seperti orang lapar yang telah kelaparan selama lebih dari 10 hari sebelum menemukan setumpuk makanan lezat. Tepat ketika mereka baru saja akan menerkamnya, mereka diberitahu bahwa makanan itu mengandung racun yang mematikan, menyebabkan mereka merasa tertekan karena bisa melihat tetapi tidak makan. Namun, kecerdasan seseorang pada akhirnya berkuasa. Setelah mengalami masa penyesalan, seseorang menemukan platform pelatihan tersembunyi di dalam pil river. Tampaknya seseorang akan mampu menyerap sejumlah besar kekuatan nirvana yang tersebar jika seseorang berlatih di sana. Kegemparan tidak diragukan lagi diaduk atas penemuan ini. Segera setelah itu, area di atas pil river menjadi tak tertandingi. Setiap platform pelatihan akan memicu pertempuran yang sangat intens dan kejam untuk itu. Sementara pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya meletus di atas sungai pil, tempat di luar platform pelatihan tempat Lindong berada tanpa sadar telah dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Di tengah orang-orang ini secara mengejutkan Wang Lai yang mengungkapkan ekspresi yang dalam dan serius. Jelas, itu seperti yang dijelaskan Little Marten. Orang ini tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.